sama modal Pak Hasan 75.000. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jadi ini kalau misalnya di tengah-tengah ketambahan sekutu baru. Mbak Tia sini siapa ya Mbak, nama panjangnya? Mbak Gusti, bukan Mbak Gusti ya? Mbak Tias, Mbak, nama panjangnya siapa Mbak? Mau saya lanjutkan. Nah, untuk pembagian laba atau rugi persekutuan itu bisa mempertimbangkan jasa sekutu sama bisa mempertimbangkan jasa dan investasi sekutu. Caranya yang pertama, contohnya untuk mempertimbangkan jasa sekutu itu misalnya laba bersihnya 12 juta, terus modal, dan ini contohnya di halaman 6.10 ya, modal dan tunjangan Amir 10 juta sama 350.000 per bulan, terus modal dan tunjangan Anto itu 15 juta sama 200.000 per bulan. Ini kita cara pembagiannya mempertimbangkan jasa sekutu. Nah, terus udah tahu masing-masing sekutu tuh modal sama tunjangannya berapa. Ini untuk pembagian. Nah, bisa ketemu dari situ dari mana? Itu bisa dilihat di halaman 6.10 ya. Jadi kan kalau tunjangan gajinya tadi dari soal untuk si Amir tadi ya, begitunya macet. Nah, Amir tadi kan 350.000 per bulan. Nah, 350.000 dikalikan 12 itu kan ketemunya 4.200.000. Terus kalau yang Anto itu kan 200.000 per bulan kalikan 12 berarti 2.400.000. Nah, untuk tunjangan gaji totalnya sudah 6.600.000 ditambah tadi antara tunjangan gaji Amir sama Anto. Terus habis itu sisa labanya itu kan sisa labanya 5.400.000 dari 12 juta. 12 juta itu kan laba bersihnya tadi dikurangin total tunjangan Amir sama total tunjangan Anto, ketemunya 5.400.000. Nah, sisanya ini dibagi rata. Jadi kita cuman mempertimbangkan jasa sekutu, yaitu tunjangan per bulan masing-masing sekutu berapa. Sisa labanya kalau masih ada sisa dibagi rata. Jadi ketemunya kalau untuk si Amir dapatnya 6.900.000, modalnya bertambah kan. Terus si Anto modalnya bertambah 5.100.000. Itu. Paham sampai sini? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau cuman mempertimbangkan jasa sekutu berarti cuman dilihat dari tunjangan per bulannya berapa, tinggal dikalikan 12. Habis itu dari laba bersih dikurangin total tunjangan untuk sekutu, kalau masih ada sisa dibagi rata. Ada yang mau ditanyakan?
Ya, jadi dibagi jumlah investor ada berapa, jumlah sekutunya ada berapa. Kalau jumlah sekutunya 2, jadi bagi 2. Kalau jumlah nggak perlu melihat modal yang ditanam, jadi cuman lihat dari tunjangan per bulan masing-masing sekutu berapa, itu aja yang bedanya di situ. Tapi kalau masih ada sisa, dibagi rata. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi pokoknya kalau mempertimbangkan jasa sekutu ya berarti cuman dilihat dari tunjangannya aja dapatnya berapa. Kalau masih ada sisa laba, dibagi rata sejumlah sekutu yang ada. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, saya masuk ke yang kedua. Kalau yang sekarang nggak cuman melihat jasa sekutu, tapi juga dilihat dari jumlah investasi yang dilakukan oleh sekutu. Nah ini tadi tetap sama ya, tetap sama kayak yang tadi. Modal Amir tadi 10 juta, terus modal Anto 15 juta. Nah tapi di sini mereka akan diberikan jasa investasi sebesar 20% dari saldo awal. Itu bisa dilihat di halaman 6.11. Jadi itu untuk jasa investasi itu 20% dari saldo awal yang mereka setorkan. Tapi nanti tergantung masing-masing soal ya. Setiap soal nggak tentu, nggak harus 20%, tergantung soal yang diberikan nanti berapa. Nah dari situ bisa dilihat kan di 6.11 yang bawah, tunjangan gajinya ya sama kayak tadi, 350.000 kalikan 12 sama 200.000 kalikan 12. Nah terus kalau untuk yang jasa investasi ya berarti kalau Amir tadi kan modal awalnya 10 juta dicari 20% nya berapa, itu ketemu 2 juta. Nah kalau untuk si Anto dia nyetorkan 15 juta, dicari 20% nya ketemu 3 juta. Terus ini ditotal lagi, andai kata tetap masih ada sisa setelah total dari tunjangan gaji sama total jasa investasi, masih ada sisa labanya dibagi rata lagi. Jadi kan masih ada sisa 400.000 itu dibagi 2, jadinya masing-masing ketambahan 200.000 lagi. Jadi untuk Amir dapat 6.400.000, untuk Anto dapat 5.600.000. Cara mencatatnya seperti ini, besar laba rugi pada modal Amir sama modal Anto. Ada yang mau ditanyakan? Paham? Lain gimana? Oh ya tadi Mbak Tias itu nama panjangnya siapa ya Mbak? Oke, yang hasil jasa investasi tadi di soal kan ada, mereka akan dikasih 20% dari modal yang disetor. Jadi makanya untuk yang di halaman 6.11 bawah itu jasa investasinya 2 juta tuh ketemu 20% dari 10 juta modal yang disetor. Sama kalau untuk Anto 20% dari 15 juta, makanya ketemunya 3 juta. Dari situ Mbak. Paham Mbak ini?